Selamat datang, Anda memasuki wilayah channel Bumi Ranah Minang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang Kota Padang. Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera dan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia secara geografi. Padang dikelilingi perbukitan yang mencapai ketinggian 153 mdpl dengan luas wilayah 693,66 km persegi, yang mana lebih dari separuhnya berupa hutan lindung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, kota ini memiliki jumlah penduduk 940.040 jiwa. Padang merupakan kota inti dari pengembangan wilayah metropolitan. Sejarah Kota Padang tidak terlepas dari perannya sebagai kawasan rantau Minangkabau yang berawal dari perkampungan nelayan di Muara Batang Arau, lalu berkembang menjadi bandar pelabuhan yang ramai setelah masuknya Belanda di bawah bendera VOC. Hari jadi Kota Padang ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 1969, yang merupakan hari penyerangan loji Belanda di Muara Padang oleh masyarakat Pauh dan Kota Tangah. Semasa penjajahan Belanda, kota ini menjadi pusat perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Memasuki abad ke-20, ekspor batu bara dan semen mulai dilakukan melalui pelabuhan Teluk Bayur. Saat ini, infrastruktur Kota Padang telah dilengkapi oleh Bandar Udara Internasional Minangkabau, serta jalur kereta api yang terhubung dengan kota-kota lain di Sumatera Barat. Sentra perniagaan kota berada di Pasar Raya Padang dan didukung oleh sejumlah pusat perbelanjaan modern dan 16 pasar tradisional. Padang merupakan salah satu pusat pendidikan terkemuka di luar Pulau Jawa. Ditopang dengan keberadaan puluhan perguruan tinggi, termasuk 3 universitas negeri. Sebagai kota seni dan budaya, Padang dikenal dengan legenda Malin Kundang dan novel Siti Nurbaya. Setiap tahunnya, berbagai festival diselenggarakan untuk menunjang sektor kepariwisataan di kalangan masyarakat Indonesia. Nama kota ini umumnya diasosiasikan dengan etnis Minangkabau, serta masakan khas mereka yang dikenal sebagai masakan Padang. Ketinggian wilayah Kota Padang cukup bervariasi, antara 0 sampai 1853 meter dpl. Dilalui oleh 5 sungai besar dan 16 sungai kecil. Kondisi ini semakin didukung oleh curahan hujan rata-rata 296 kubik per bulan, serta suhu yang cukup rendah setiap tahunnya. Kelembapan suhu di Kota Padang berkisaran antara 81 sampai 88%. Jika ingin mengetahui sejarah Kota Padang, maka terlebih dahulu harus mengenal sejarah Minangkabau, yaitu kira-kira abad ke-15 pada zaman Kerajaan Minangkabau dengan rajanya Aditya Warman. Saat itu, Padang adalah pemukiman nelayan. Dalam Tambau Minangkabau, Padang disebut sebagai daerah rantau.
Orang yang pertama kali datang berasal dari Kubung 12 Solo oleh Luhak dan Tigo, Agam, Tanah Datar, dan 50 kota. Namun ketika mereka sampai telah ada juga penduduk asli yang tidak beberapa orang yang mereka sebut dengan orang-orang Rupit dan Tirau. Berarti dalam perluasan wilayah kerajaan Minangkabau ini, sebelum sampai ke Padang, sebelumnya telah ada masyarakat atau kelompok-kelompok tersebut. Namun dalam abad yang sama, kerajaan Aceh juga mulai mengembangkan wilayahnya, terutama untuk perluasan daerah perniagaan. Para pedagang Aceh secara bertahap berhasil menaklukkan Tiku, Pariaman, dan Indrapura. Padang menjadi daerah persinggahan sebelum bertolak ke Aceh. Padang sebelum abad ke-17 tidak begitu penting bagi kerajaan Minangkabau, yang hanya menganggap sebagai daerah rantau. Bagi kerajaan Aceh, karena lebih terkonsentrasi di Pariaman dengan menempatkan seorang panglima yang diangkat oleh Raja Aceh. Rantau pesisir seperti Padang saat itu dianggap tidak begitu penting sebagai rute perdagangan Minangkabau yang mengarah ke pantai timur melalui sungai-sungai besar yang berasal dari daerah-daerah sekitar Gunung Merapi. Daerah ini telah lebih dulu menjadi pusat pemukiman, yaitu tempat beradanya kerajaan Minangkabau di waktu yang sama. Malaka sebagai daerah pelabuhan karena selatnya yang luas pada tahun 1511 sudah tidak aman lagi karena masuknya bangsa Portugis, disusul oleh Spanyol, kemudian Inggris dan Belanda yang ikut meramaikan Selat Malaka. Peristiwa perperangan dan pembajakan yang tiada hentinya menyebabkan arus perdagangan menjadi tidak aman lagi. Kerajaan Aceh maupun kerajaan Melaka sendiri. Kawasan pesisir di pantai barat Sumatera kemudian menjadi pilihan terbaik dan teraman karena para bangsa asing itu belum pernah mengetahui persis kalau masih adanya daerah di samping Malaka ini. Kerajaan Aceh sengaja mengabaikannya karena masih beranggapan bahwa Malaka adalah daerah prospektif. Namun, ketika tidak menguntungkan lagi, maka harus mengambil pilihan kedua, yaitu pesisir barat. Kerajaan Aceh yang berada di ujung Pulau Sumatera, dari segi topografinya, lebih diuntungkan untuk menjangkau pantai barat, walaupun sebagian besarnya dikuasai oleh kerajaan Minangkabau. Akibat pengalihan ini, muara-muara di sepanjang pantai barat tumbuh menjadi pelabuhan dagang. Pelabuhan Tiku, daerah Pariaman, dan pelabuhan Indrapura lebih dulu berkembang karena dekat dengan sentral komoditi, yaitu lada di bagian utara dan emas di selatan. Pada awalnya, pelabuhan itu berada di bawah pengawasan dan kekuasaan Raja Muda yang diangkat Aditya Warman di Pagaruyuang. Namun karena pendekatan dagang orang Aceh itu sejalan dengan mensiarkan ajaran agama Islam, maka secara berangsur Raja-Raja Muda itu mulai berpihak kepada kerajaan Aceh dan melepaskan diri dari kerajaan Pagaruyuang. Pada masa Aceh ini Padang dibagi atas 3 daerah, yaitu Padang, Pauh, dan Koto Tangah. Dalam waktu yang hampir sama, di tahun 1616, Belanda dan Inggris juga sudah mulai mendarat di muara-muara pelabuhan tersebut. Kondisi ini mengharuskan kerajaan Aceh untuk menempatkan wakilnya di semua pelabuhan. Akan tetapi, di Padang tidak dengan penguasaan penuh. Walaupun Padang oleh Aceh dianggap tidak begitu penting, Aceh tidak ingin Belanda menguasainya. Belanda melihat peluang ini, kemudian berupaya untuk melakukan pendekatan terhadap penguasa Aceh setempat.
Ketika Sultan Iskandar Muda di Aceh wafat tahun 1936, kekuatan dan kekuasaan Aceh semakin lemah. Walaupun sudah semakin lemah, pada tahun 1669 orang Aceh pernah mengusir orang Belanda dari kota Padang, Parada Harahap. Pada tahun 1960, raja-raja muda yang semulanya menentang Pagaroyong kemudian berpihak ke Aceh. Karena bujuk Belanda berhasil mengusir orang Aceh, Belanda segera bergerak cepat, segera mendirikan kantor dagang, menetapkan mata uang Belanda sebagai alat tukar, dan memindahkan wakil Belanda Groenewegen di Aceh ke Padang. Walaupun Aceh bukan lagi ancaman, bukan serta-merta Belanda bisa berbuat sehendaknya. Pengaruh dan kekuatan Pagaroyong masih dominan dan dianggap penghalang untuk meluaskan monopoli dagang Belanda. Ganti daerah, ganti pula strategi Belanda untuk kota Padang yang juga Minangkabau. Belanda mencoba pendekatan dengan memberikan upeti kepada kerajaan Pagaroyong agar tidak menimbulkan polemik yang dapat merugikan Belanda. Maka di Padang, orang kaya kecil, menurut Rusli Aman, orang kaya kecil dalam bahasa Minangnya adalah orang kaya kacir, adalah nama gelar pengganti terhadap jabatan Panglima yang dipakai ketika Aceh masih berkuasa. Ditunjuk menjadi penasihat company, sambung lidah dengan penduduk setempat, dan berpenghubung dengan raja-raja muda. Orang kaya kecil juga berjasa dalam menjemput Belanda di Pulau Cingkuak agar menetap di Padang pada tanggal 18 Agustus 1967. Berdasarkan Baslit, kompai orang kaya kecil dianggap sebagai penguasa Padang. Belanda dan pasukan company-nya, walaupun telah mendapat persetujuan dagang dan disetujui pengangkatan orang kaya kecil sebagai boneka Belanda, bukan jaminan akan selalu aman. Sejak saat itu, justru gangguan semakin banyak dan sering. Menurut Gusti Anan, loji atau lege Prancis berarti tempat tinggal kantor atau gudang. Pembangunan dimulai dirintis tahun 1606 dan selesai pada perempatan terakhir ke abad 17. Loji tersebut bermuara di Muara Batang, Arau. Loji ini termasuk yang terbesar di kawasan Sumatera. Loji itu berbentuk 4 persegi dan setiap sisi panjangnya lebih kurang 100 meter. Pada tiap sudut terdapat menara pengawas dengan ketinggian 8 meter sebagai simbol kekuasaan Belanda. Sebanyak 2 kali diserang dan dibakar habis oleh masyarakat pejuang dari Pauh dan Kota Tangah. Yang pertama pada malam hari tanggal 7 Agustus 1969 berdasarkan surat keterangan Wali Kota Madya Padang nomor 188.452.25.SK 1986. Peristiwa dijadikan sebagai hari dan tahun jadinya Kota Padang. Serangan kedua terjadi pada tahun 1870. Kedua serangan itu terjadi adalah akibat sikap monopoli dagang Belanda yang mengganggu kebebasan dagang mereka dan sikap pungah kaki tangan Belanda, yaitu bangsa mereka sendiri. Pada tanggal 20 Mei 1784, untuk pertama kalinya Belanda menetapkan Kota Padang sebagai pusat kedudukannya dan pusat perdagangannya di Sumatera Barat. Tahun 1793, kota ini sempat dijarah dan dikuasai oleh seorang bajak laut dari Prancis yang bernama Kasdi Mauritius bernama Francois Thomas Lememe, yang keberhasilannya diapresiasikan oleh pemerintah Prancis waktu itu dengan memberikan penghargaan. Kemudian pada tahun 1795, Kota Padang kembali diambil oleh Inggris. Namun setelah perperangan era Napoleon pada tahun 1819, Belanda mengklaim kembali kawasan ini dan kemudian dikukuhkan melalui Traktat London dan ditandatangani pada 17 Maret 1824.
Pada tahun 1837, pemerintah Hindia Belanda menjadikan Padang sebagai pusat pemerintahan wilayah pesisir barat Sumatera, yang wilayahnya meliputi Sumatera Barat dan Tapanuli sekarang. Sampai akhir abad ke-18, kota Padang hanya sekitar Batang Arau, Kampung Cina, Kampung Keling, Pasar Hilir, Pasar Mudik, Pulau Ayah, Ranah Binuang, Alang Lawas, dan Seberang Padang. Ketika pemerintahan Belanda melalui Destur 1788 sampai 1861 memimpin Padang, kota ini diperluas ke utara, yaitu ke Nanggalo dan Ulak Karang, ke selatan sampai ke Teluk Bayur, ke timur sampai ke Lubuk Begalung, Marapalam, dan Andalas. Pada masa itu terjadi peralihan di mana wilayah dikepala oleh penghulu, kemudian diganti dengan sistem pemerintahan Wich atau kampung penghulu Wich. Bukan lagi kepala pemerintahan atau kaum atau suku, tetapi atas nama kampung Wich. Masing-masing Wich tercatat adalah Wich 1, Kampung Mata Air dan Kampung Durian. Wich 2, Kampung Purus, Damar, Olo Ujung, Pandan, dan Rimbo Kaluang. Wich 3, Kampung Jawa, Sawahan Belatung, Tarandam, dan Jati. Wich 4, Kampung Pondok, Kampung Sebela, Bero, Kampung Cina, dan Belakang Tangsi. Wich 5, Kampung Parak Gadang, Simpang Haru, dan Andalas. Wich 6, Alas Lawas, Ganting, Ranah Binuang, Pasang Gadang, Kampung Nias, dan Panglinggam. Wing 7, Teluk Bayur, Air Manis, Seberang Padang, dan Kampung Taleng. Wich 8, Nanggalo, dan Ulak Karang. Pemekaran selanjutnya daerah kota kemudian diperluas dengan membentuk Wich 9, yaitu Lubuk Begalung, Sungai Barame, Parak Lawe, Gurun Lawe. Semua penghulu Wich tersebut bergabung dalam satu dewan yang bernama Dewan Penghulu Wich, yang diketuai oleh seorang rejen yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda. Dalam beberapa literatur tercatat wakil rejen ini memiliki jabatan yang bernama Bandaro, Kadi, dan Imam. Pada tahun 1905, berdasarkan ordonasi Gubernur Jenderal Hindia Belanda April 1905, batas-batas Kota Padang ditetapkan. Kemudian berdasarkan Lembaran Negara Nomor 321 Tahun 1913, daerah di Kota Padang dibagi atas beberapa distrik, yaitu Distrik Tanah Tinggi, Batang Arau, Binuang, Kota Tangah, Pauah 9, Sungkai, 7 Lurah Pauah 5. Ketujuh distrik itu disebut juga Luhak, yang dikepalai oleh seorang asisten residen, tapi dalam keseharian dikenal juga dengan nama Tuan Kuluak. Di samping ketujuh distrik tersebut, Kota Padang juga dibedakan atas dua bagian, yaitu Padang Kota. Di dalamnya terdapat distrik Tanah Tinggi, Batang Arau, dan Binuang. Padang Luar, yaitu Padang Luar Kota, yaitu distrik Kota Tengah, Pauah 9, Sungkai, dan Pauah 5. Menjelang Terima kasih. Nantikan video selanjutnya.